ketemu lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Olive di acara Jam Kids. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah. Singkirin dulu mainannya, kita mau fokus ibadah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, kita masuk dalam doa dulu ya. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami hari ini mau ibadah. Pimpin ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak, kok murung sih? Kenapa? Iya nih Kak, aku lagi ada dikasih tugas banyak kemarin. Tapi aku belum selesaiin semua tugasnya. Ya Kak, jangan sedih dong. Sekarang kan kita mau sukacita. Nah, nanti setelah ibadah, aku bantuin deh tugasnya. Sekarang kita harus sukacita dulu. Wah bener ya Kak, kalau gitu berarti kita harus sukacita dulu ya Kak ya? Iya. Oke deh kalau gitu, kita mau nyanyi lagu apa Kak hari ini? Tentu saja, oh sukacitaku. Oke. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kayaknya kita belum yel-yel deh Kak. Oh iya lupa, untung Kakak ingetin. Kita yel-yel dulu gimana ya? Oke deh Kak. Adik-adik kita semangat ya yel-yelnya. Yel-yelnya inget kan? Yel-yelnya jam. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kak, kayaknya masih kurang semangat deh Kak. Iya Sekali nih. lagi nih Kak. Ya.
Coba. Oke, siap-siap adik-adik ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Oke deh. Udah Adik-adik hebat nih ya. hebat. Kita pada lanjut pinter. lagu yang kedua kali ya. Iya, bener banget. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah Kak, masih happy nggak? Masih dong, Kak. Nah kalau gitu jangan dipikirin lagi tugasnya. Nanti aku bantuin ya. Siap, Kak. Kita Nyanyi ulang lagi ya, lagu kalau lagi gitu ya. ya. Oke. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat pujian ya. Kita teduhkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau bahkan bila selama ini aku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa.
sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kalau tadi kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami. Ya Tuhan, berkati kami, berikan kami telinga seorang murid agar kami dapat mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami, agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Jumpa bersama Kak Yosi. Beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekali lagi tolong konsentrasi, dan mainan yang masih dipegang atau sesuatu yang mengganggu konsentrasi tolong ditaruh di samping. Setelah acara ini selesai, kamu boleh kembali mainkan mainan kamu. Oke? Yuk, konsentrasi beberapa menit ke depan. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih ke kalian nih. Siapa yang pernah dapat hadiah? Iya, oke, banyak tuh yang pasti. Nanti angkat tangan ya, kalau kakak tanya ya. Oke, atau jawab yang kenceng ya. Supaya kakak bisa denger sampai sini. Gitu ya. Nah, ada yang menolak dapat hadiah tiket ke Korea. Siapa yang menolak? Wah, tentunya pada nggak menolak dong hadiah. Nih, tiket ke Korea. Ngapain, Kak? Di Korea
nanti kamu bisa ketemu Blackpink. Kamu bisa meet and greet, kamu bisa foto-foto bareng gitu ya. Sama siapa Kak? Semuanya Kak? Iya, semuanya. Sama Jennie gitu ya. Oh iya Kak, itu kan Jennie yang itu Kak, yang suaranya itu bisa menirukan suara apa aja Kak. Oh iya, aku pengen banget tuh foto sama dia gitu ya. Oke. Oh iya Kak, aku mau foto sama Lisa Kak. Dia kan bukan orang Korea, tapi dia bisa jadi anggota Blackpink. Walaupun dia dari mana? Ya, dari mana? Negara mana? Wah, pinter ya kalau Blackpink pada tahu semua ya. Dia dari Thailand, Kak. Wih. Tentunya, pasti kamu tidak akan menolak hadiah yang mahal atau sulit mendapatkannya. Gitu ya. Mungkin bisa dalam umur hidup kita nih, sekali kita hidup nih, cuman bisa sekali doang nih. Jadi dalam hidup kita cuman sekali doang nih kita bisa meet and greet sama Blackpink gitu ya. Gitu. Oke. Tahukah kalian bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu lebih berharga dari tiket ke Korea meet and greet bersama Blackpink? Tahukah kalian? Oh iya Kak, saya tahu lah Kak itu mah. Aduh, saya ini kan udah terima Tuhan Yesus Kak. Aku kan udah rajin ke gereja. Udah berarti aku tidak menolak kasih karunia itu dong Kak. Gitu kan? Gimana? Kok Kakak bisa bilang aku menolak kasih karunia? Nah, simak baik-baik. Saat kita dinasehatin sama orang tua, tapi nggak mau dengerin. Atau kalau yang udah lebih gede dikit nih, usianya mungkin udah kelas 5, kelas 6 gitu ya. Nah, kalau dinasehatin, itu gayanya udah beda tuh. Udah, ini dalam hati aja, pasti nggak berani ngomong kan? Bawel deh perasaan deh, ngomongnya itu mulu. Udah tahu gue. Gitu. Dalam hati, nggak berani ngomong kan? Kalau waktu kecil dinasihatin, udah jam 5, harus mandi gitu ya. Nah, kamu kan takut gitu. Nah, kalau kelas 1 gitu ya masih takut-takut gitu ya. Nah, nanti kelas 5, kelas 6 udah mulai tuh. Beda tuh. Dikasih tahu, responnya udah beda. Nah, udah mulai. Nah, itu menolak penggarapan yang Tuhan berikan. Iya memang, kita memang suka beribadah, tapi karakter kita mencerminkan atau tidak anak-anak yang suka beribadah? Apakah karakter kita mencerminkan anak-anak Tuhan? Nah itu, jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan. Contoh yang lain apa misalnya? Lebih suka nonton daripada kita berdoa. Atau lebih suka main game daripada kita berkomunikasi sama Tuhan. Kalau kita jarang berkomunikasi, gimana kita bisa ngerti Tuhan itu maunya apa? Gitu ya. Hari ini aku lupa berdoa. Oke deh, besok aja deh besok. Ntar besok ada lagi tuh. Ada game, ada macam-macam deh pokoknya. Nggak apa-apa lah, minggu ini aku lupa berdoa. Minggu ini. Minggu depan aku berdoa. Minggu depan banyak lagi urusannya. Udahlah nggak apa-apa lah. Bulan depan aku pasti berubah. Aku pasti mau rajin berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Udah berganti bulan nih. Tetap aja tuh. Tahun depan deh kalau gitu deh. Resolusi baru tahun depan aku mau berdoa yang rajin gitu kan. Nah itu banyak excuse yang kayak gitu tuh. Nah itu yang menyia-nyiakan kasih karunia. Gitu ya. Oke. Coba ya kakak kasih contoh yang lain ya supaya gampang dimengerti. Misalnya
saat ujian online. Sekarang kan ujian semua online. Kan nggak ada ibu guru tuh di samping kanan kiri kita. Nggak ada kan? Pasti ibu guru di rumah juga lagi online. Gitu ya. Nah, udah deh. Kita siapin apa? Enggak kak, saya nggak nyontek kak. Saya cuma tulis di kertas. Tapi kertasnya ada di sebelah laptop misalnya. Jadi guru kamu kasih soal, kamu tinggal enak tuh sambil nyontek gitu ngelihat. Nggak nyontek, cuman ngelihat. Kamu ketik. Atau kamu jawab pilihannya. Aku nggak nyontek kak, aku cuma ngelihat jawabannya. Ya itu sama aja kamu nyontek. Berhubung online, nah banyak tuh. Atau kamu pakai 2 perangkat. Satu ujian online, satu untuk googling. Mana cepet-cepetan tuh. Nah itu kan sama aja. Harusnya kita dikasih kesempatan belajar, kita belajar. Saat dikasih soal, kita ngerti. Bukan dikasih soal, kita cepet-cepetan googling. Oh tapi enggak lah. Enggak, anak-anak mah semua baik kok gitu ya. Kakak percaya semua baik. Nggak ada yang googling nyontek itu nggak ada gitu ya. Ini kakak cuman kasih contoh anak-anak yang jauh di sana gitu ya, yang suka menyontek gitu. Oke, lanjut. Apalagi contohnya? Misalnya kita melakukan satu kesalahan. Tapi biasanya kita kan malu ngomong, iya aku yang salah, maaf ya. Malu lah. Biasanya kita nggak ngaku, kita ngarang cerita seakan-akan orang lain yang salah. Betul atau betul? Di rumah. Wah, adek aku tuh, itu dia tuh yang salah tuh. Lagian gelas taruh di tengah. Ya aku lewat jadi ketendang lah, pecah lah. Lagian gelasnya taruh di tengah jalan. Bukan salah aku. Padahal yang salah siapa? Yang naruh gelas apa yang nendang? Yang nendang lah. Gitu kan? Jadi banyak cara untuk tidak ngaku kesalahan kita. Salah satu contoh begitu kan. Ada contoh-contoh yang lain. Nah ini kalau kamu terusin nih begini nih, sampai kamu nanti gede nih, kamu bikin skenario nanti hidup kamu nih. Kita yang salah nih, nanti skenarionya orang yang salah. Nah itu bahaya itu. Ya mungkin kalau di negara kita oke-oke aja. Tapi begitu masuk kerajaan Allah, semua buku kehidupan dibuka, nggak bisa ngomong tuh. Skenario yang kamu buat itu nggak laku tuh. Gitu ya. Oke. Nah jadi ada gambaran kan. Oh aku udah menerima Tuhan Yesus kak, aku udah rajin beribadah gitu ya. Tapi karakter kita nih, kelakuan kita ini nggak mencerminkan penggarapan yang Tuhan berikan. Itu sama aja kita menyia-nyiakan kasih karunia atau menolak kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau kita menolak ini semua nih lewat kelakuan kita nih, kelakuan kita yang tidak berubah menjadi anak Tuhan yang baik ini, nah suatu saat kita tidak akan mencapai rumah impian kita, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Karena karakter kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, mulai dari kecil ini, ayo kita berubah. Bersama-sama dengan kakak juga begitu. Kakak juga sama-sama berubah setiap hari menjadi anak Tuhan yang menyenangkan. Dan kakak tahulah ini nggak gampang. Kalau ngomong di depan kamera, di depan forum, gampang. Semua bisa dipersiapkan. Semua bisa bisa diatur. Begitu kita menghadapi hal-hal yang mengganggu ego kita gitu ya. Nah itu, di situ baru kita ujian.
Apakah kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan sama Tuhan, atau kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Oke, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini bisa kalian pelajari di 1 Petrus 5 ayat 10. Nanti kalian bisa baca di rumah dan kalian bisa mengerti. Oke? Semoga firman Tuhan hari ini bisa merubah kita. Tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Oke? Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu, di mana kami harus merubah karakter hidup kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi sama aku Kak Fania di Ayat Hafalan. Nah, hari ini aku mau ngajakin kalian nih untuk membuka satu ayat, untuk menghafal satu ayat. Yuk kita buka dari Yohanes 15 ayat 12. Aku ulang sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12. Isinya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 12, isinya adalah inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dihafalin ya teman-teman. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih, God bless you. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini adalah Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini adalah Matius 5 ayat ke-7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih. Yuk, sekarang aku ajak kalian semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah kami sudahi ini. Kiranya apa yang diberitahukan oleh kakak sekolah minggu kami dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pertemukanlah kami kembali minggu depan di acara Jam Kids ini.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.